Apalagi? Berkaitan dengan pernikahan, Ustaz. Jika seorang wali pernikahan tidak bisa menikahkan anaknya, lalu wali tersebut memasrahkan naibnya untuk menikahkannya, apakah yang demikian diperbolehkan, Ustaz? Balen ada, Pak. Jika seorang wali pernikahan tidak bisa menikahkan anaknya, lalu wali tersebut memasrahkan ke naibnya untuk menikahkannya, apakah yang demikian ini diperbolehkan, Ustaz? Boleh. Umumnya kita ya begitu lah. Boleh. Sebetulnya naib itu tidak harus menikahkan. Maka dia PPN, pegawai pencatat nikah. Datang itu untuk mencatat peristiwa pernikahan itu. Yang berkewajiban menikahkan orang tuanya, walinya. Nah, kalau wali merasa tidak bisa atau sebetulnya bisa, minta tolong kepada orang lain, boleh. Walinya minta tadi nunggu di situ, boleh. Nah, kalau kita masrahke wae dituntun kok. Ya, kula ngresaya. Datang Pak Naib. Kula aturi, kula nyuwun tulung. Kula aturi nikahaken anak kula putri naminipun kalian bagus sinten kanthi mahar Quran 3 juz dituntun. Dan yang umpama menyerahkan Pak Naib nyuwun tulung manikahke anak kula niki wis sah jane. Datang ngresaya ya apa sok ra mudeng. Ngresaya ya apa coba? Yang ngerti yang tua, yang sepuh-sepuh ini cah nom-nom kok ngerti ngresaya ya apa. Nah, jadi nyuwun tulung ta? Nah, ada Pak Naib nyuwun tulung kula aturi nikahaken anak perempuan anak putri kula kalian ya sing sejalan namine sinten disebut pun. Lah mahare pun dipun, mahare pun diparingke niki ya udah ngono wis sah. Jane masalah ngono ya iso dadak dituntun nek ra kaya-kaya pakem ngono lho, nek ora ngono rasa. Lah umpama ora iso basa halus, nek ibu ya kancane bendina ketemu ning masjid, ngono nyerahke, panane tulung anak kula menikahke, ngono ya keneng. Sah pisan iki lho. Nyuwun tulung Pak Naib. Tawa nek wis gandeng ra basa-basanan ya keneng wong kanca dolan, kanca turu. Ya ta? Pak nyuwun tulung anakku iki Pak nikahno karo cah bagus iki. Ngono ya wis sah. Yang penting pasrah ya. Ya apalagi jika mempelai pengantin pria dalam melakukan ijab kabul dituntun oleh naibnya, maksudnya tidak diucapkan satu tarikan nafas, tetapi cara pengucapannya dituntun oleh naib. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Boleh. Pancen ana sing ikrik ngono jawab harus satu tarikan nafas padahal dia diloro asma ora rampung. Ambekan menggeh-menggeh kok kudu sak napas. Jane sak napas ya iso, ya toh? Kalau sahnya itu misalnya naibnya saya nikahkan anak atau orang tuanya tadi saya menikahkan anak perempuan ini binti siapa dengan saudara bagus siapa bin siapa dengan mas kawin uang Rp25.000 jadi bayar tunai. Ngono sing laki tadi jawabnya saya terima nikahnya, wis rampung ya, Pak. Saya terima. Wis diterima nikahnya, ya nikah sing mbok nikahke mah wis tak tampa ngono lho. Gitu ya sudah sah, boleh. Ning ngono ra ilok. Ya, ra ilok aku terus kon baleni, kuwi ra sah kuwi, baleni gitu. Nah, gandeng kon bulan baleni, kuwatir kleru, terus naik atau wong tuane tadi nah apa? Mantene tadi gandeng ya rong tahun jawab, belum pernah tuh nikah baru sekali itu. Daripada nanti salah pun mang tuntuni mawon kalau tak nirokke. Sebetulnya yang paling afdal itu ora dituntuni wong sing diserahi dhek kok. Ya. Tak nikahke anak wedokku karo kowe, mas kawin sakmene. Ya udah saya terima nikahnya, mas kawin sudah saya bayar, sah gitu. Jadi singkat-singkat. Ya nek wong Jawa senenge ya alon-alon batin, watane kelakon. Rasa kesusu alon-alon. Kalau kita serba cepat harusnya. Sekarang apa-apa serba cepat kok. Ya. Yang penting sah. Apalagi bagaimana hukumnya orang yang tidak atau terlupa membayar mahar perkawinan, sedang sang istri tidak pernah meminta atau menanyakan, Ustaz? Nah, waktu di depan naib apa tidak ditanya? Ya tanya toh. Maharnya
Apa? Biasanya mas kawinnya perangkat sholat dan Quran mesti di lah mana? Biasanya di peta komplit yang ngarepe naib suruh nyerahkan di situ. Biasanya kok lali iki piye? Apa mau ranggowo? Nah, di depan naib tadi mesti ditanya, maharnya suruh nyerahkan langsung biasanya. Ya. Nah kalau tadi ditanya, wah lupa belum saya bawa. Nah kapan mau bayarnya? Nanti setelah ini atau besok. Boleh, itu juga boleh. Saksinya, orang tuanya, anaknya, saksinya tadi kan tahu bahwa nikahnya ini maharnya belum dibayar. Karena ketinggalan di rumah, rumahnya jauh ya. Dah, besok boleh serahkan. Tapi yang lain menjadi saksi. Ya dah, lah istri berhak menanyakan nanti. Kalau istrinya pun arep nakoken kewoh masa lagi nikah wae nagih mahar, padahal itu haknya dia. Nah orang tuanya mengingatkan, mahar sing kari iki mbok bayar ke urung, nah gitu dah. Nah, itu boleh. Jadi kalau lupa diingatkan. Apalagi yang sering saya ketahui, bila dalam menghadiri walimahan pada saat acara makan-makan sering didengarkan atau diputarkan kelenengan atau gending atau lagu nasyid. Apakah ini diperbolehkan ataukah ini sudah termasuk mengumumkan pernikahan, Ustaz? Ora mudeng iki, Mas. Tadi sudah saya katakan sama Nabi suruh mukul rebana. Sebab zaman itu mungkin durung eneng kelenengan, durung eneng gamelan. Di samping itu, gamelan orang Arab enggak bisa nabuh. Karena gamelan itu kebudayaannya orang Jawa. Orang Jawa tidak harus ikut-ikut budaya orang Arab, gitu loh. Orang Jawa mau ngelaras-laras kelenengan silahkan. Boleh aja. Lah kalau kamu ikut pukul rebana melu budayane orang Arab boleh ndak? Boleh. Itu. Lah wong Arab melu budayane Jawa ya boleh. Ndak ada larangan, gitu. Lah timbang kowe melu budayane wong barat malah budayamu dhewe ilang. Saiki ngertine rock-rockan kok ya. Nyanyiannya rock. Blues, rock karo blues gitu ya. Nah, kebudayaan Jawa hilang. Mula waktu radio MTA muncul pertama kali, itu kan banyak, radio dakwah kok kelenengan, mat-matan gitu. Wis tak takne wae ya biar wah seneng kowe ngrungokno, ora seneng aja mbok rungokke. Ya, anak Islam itu bukan untuk orang Arab saja. Coba kalau disetelkan nyanyian-nyanyian Arab, apa udah mudeng kamu yang dengar? Ya, nyanyian Arab malah ra mudeng artine, ya. Ternyata setelah enek sing ngerti artine, lha kuwi nyanyian Arab yang disetel yang sering kamu dengarkan dulu pernah dikeluarkan radio kita dari kuwi paribasane pocane cocak rawa. Ora ngerti artine lho. Buat ternyata disetelkan kelenengan itu manfaatnya jauh, yang jauh mendengar tuh apalagi orang yang di Suriname, Belanda sana, asalnya orang-orang Jawa. Orang jarak nyetel radio itu ketemu gelombang wayangan. Wah, itu kelingan Jawa nih. Ya. Terus akhirnya kan radio itu tepen hari disetel pas itu. Nah, pas petang ruangnya wayangan, lama-lama dan terus wah ada pengajian adalah kelingan Jawa nih. Ya. Maka radio MTA itu wong dakwah untuk ya kafatalinas. Ya kadang Jawa, kadang sekarang malah tambah bahasa Jepang barang kan. Ya. Mungkin bagi saudara Jepang dadak diajar ke neng radio ini nek apa gunane apa? Iki sing ngrungokke wong Jepang kono. Kelompok kita Jepang kan ada di sana. Ternyata ada orang asli Jepang dah ikut ngaji di kelompok kajian kita di sana. Ya lah. Apa kan kudu bahasa Arab terus? Bahasa Arab ya boleh. Bahasa Inggris boleh. Pokoknya kalau kamu tahu bahasa seluruh dunia ini kalau bisa disiarkan, diajarkan, bukan sekedar disiarkan. Bahasa Jepang kan ada ajaran. Bahasa Arab ada pelajaran. Bahasa Inggris ada pelajaran. Walaupun sedikit-sedikit, memang radio isinya orang mung kuwi tok ya. Tekanannya utama adalah dakwahnya, pengajiannya. Boleh. Jadi mau disetelke kelenengan boleh. Apalagi? Apakah kita boleh mengadakan atau menghadiri acara waliman yang waliman tersebut diadakan di rumah pengantin putra atau istilah Jawanya sepasaran,
yang dalam acara tersebut diadakan pengajian atau tazkiyah dari seorang ustadz. Ora sepasaran. Istilah sekarang itu umumnya ngunduh dan orang kok sepasaran. Nah, sepasaran ini biasanya apa? Bayi gitu loh. Ngunduh manten. Boleh apa enggak? Boleh. Ya, dari putri sudah adakan waliman. Tadi kan pengumuman di pihak putri, sekarang akan saya umumkan di daerah kami, mantan laki-laki. Ya, di sana orang kampung di sini kan tidak tahu lah, diumumkan di sini, makan bersama walimah di situ boleh saja. Jadi orang sepasaran kayak bayi itu ndak, umumnya pakai istilah ngunduh manten gitu. Ngunduh maksudnya nekake. Nah, dari manten putri mau diantarkan ke sini dengan besan, dengan orang tua, keluarga, silaturahim, mengakrabkan persaudaraan, persahabatan, boleh itu. Itu urusan-urusan dunia itu. Ya, kalau kamu mengatakan nggak boleh, tunjukkan larangannya. Ya. Apalagi? Halo Ustaz, insya Allah 2 bulan lagi saya akan nikah. Tapi saya sedang ada permasalahan tentang wali. Yang aku tahu, wali nikah itu adalah bapak kandung dan Islam. Sedangkan bapak saya Islam, tapi hanya pengakuan. Beliau tidak sholat. Kemarin-kemarin aku pernah bertanya pada kakakku dan dia menyarankan untuk membicarakannya dengan kakak laki-laki yang pertama. Tapi di lain hari, kakakku pernah berkata untuk yang jadi walinya bapak saja. Saya sempat membantah, nggak mau dengan alasan beliau tidak sholat. Dan kakak pun berkata, kalau bapak tidak ridho, berarti kamu berzina. Al-Ustaz, kami berdua sempat berdebat dalam perdebatan itu. Saya berkata, Mas, kalau kita tidak sepaham, jangan diperdebatkan. Dan kakak saya terus terdiam. Ustaz, mohon solusinya, bagaimana yang harus saya lakukan, Ustaz? Jadi kalau bapakmu memang bukan orang Islam, tidak boleh menikahkan. Ya, mungkin cari paman, jadi saudaranya bapak kakak atau saudaranya adik, ya, adiknya bapak atau kakaknya bapak yang Muslim boleh. Ya, kalau itu pun tidak ada yang Muslim, memang dari keluarga Muslim semua. Nah, kalau kakakmu Muslim boleh, kakakmu jadi wali yang menikahkan. Kalau terpaksa tidak ada, ya sudah. Nanti kan bapaknya tidak mungkin orang Islam orang akan nikahkan nanti mesti naib. Ya, boleh yang menikahkan naib boleh. Hanya datang ke situ, ya bapak orang Islam, saya yakin bapakmu tidak akan menikahkan. Mesti diserahkan kepada naib. Naib yang menikahkan, boleh itu. Apalagi? Pertanyaan dari Palakarya juga tentang pernikahan, Ustaz. Ya. Karena masa lalu saya, maka suami saya melarang saya untuk berhubungan dengan salah satu kakak saya sekeluarga yang ada di luar kota dengan mengucapkan talakku sing nyekel kowe dhewe. Tapi suatu hari, catatan 1, saya menelpon teman yang ternyata sedang berada di rumah kakak saya tadi. Jadi kakak saya ya ikut bicara melalui telepon tersebut. 2, anak dari kakak saya tadi SMS saya dan saya membalasnya. Sehingga terjadi komunikasi melalui SMS tersebut dengan keponakan saya tadi. 3, pada saat hari raya saya tidak pulang ke Jawa. Lalu saya menelpon ibu yang di rumah tetapi ternyata kakak saya. Pada saat hari raya, saya tidak pulang Jawa, lalu saya menelpon ibu yang di rumah. Tapi ternyata kakak saya tersebut ada di rumah ibu saya. Jadi ya kakak tadi juga ikut bicara dan berkomunikasi. Tapi saya tidak pernah sekalipun dengan sengaja menelpon dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan kakak saya tersebut. Pertanyaan, apakah dengan kejadian tersebut di atas sudah jatuh talak terhadap saya dan bagaimana status perkawinan saya dengan suami, Ustaz? Saya tidak tahu permasalahanmu. Mengapa sampai sedemikian rupa? Ya, dengan kakak, apalagi kakak kandung kok tidak boleh hubungan itu apa sebabnya? Saya kan tidak bisa menjawab tanpa mengetahui sebabnya.
Yang kedua kalau dikembalikan walaupun mungkin ada salah apa gitulah ya Pak. Cekcok antara kakak dan adik, wong antara bapak, ibu, antara anak dan bapak itu aja sering terjadi cekcok juga. Apa kamu selama hidup keluargamu nggak pernah cekcok? Ya, dengan bapak, dengan kakak, dengan adik, atau justru dengan suami istri. Nah, maka apa yang menyebabkan? Ya, kalau sesama Muslim, Nabi kita mengatakan sil mangkotoak, sambung orang yang memutuskan persaudaraan dengan kamu. Kalau kakakmu memutuskan persaudaraan, kita disuruh nyambung, itu kakak. Ya, kalau sengaja untuk tidak boleh menyambung diputus, itu jangan-jangan kita nanti termasuk orang fasik. Karena orang fasik itu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Jadi orang yang memutuskan yang oleh Allah supaya disambung, ini diputus, ini orang fasik. Ya, mengapa sampai komunikasi telepon itu tidak boleh, sebabnya apa? Ya. Maka kalau ada sebab-sebab menjadikan konsep begitu kan bisa disambung. Kalau sama Muslim kan yang menjadikan berselisih itu apa? Farudduhu ilallah wa rasul, kembali pada Allah dan Rasul, selesai udah. Maka saya tidak bisa menjawab pertanyaanmu itu, ya, karena harus terang-terangan apa sebabnya sampai dengan kakak kok. Karena taat kepada manusia termasuk suami itu boleh selama benar. Nabi kita mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf, taat itu hanya dalam hal kebaikan. Kamu punya kakak dan punya suami, suamimu melarang hubungan dengan kakak, masalahnya apa dulu? Ya, kalau malah supaya putus hubungan, kalau kakakmu itu di pihak yang benar, suamimu di pihak yang salah, berarti kamu diajak berbuat fasik. Ya, sekarang kalau suamimu yang benar, kakakmu yang salah, kalau suamimu Islam, kakakmu Islam, mengapa tidak diadakan islah? Dan Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin itu bersaudara. Kalau terjadi perselisihan, islahkan, didamaikan. Nabi kita menekankan, mengislahkan orang yang berselisih, bermusuhan, itu nilainya lebih afdol daripada nilai puasa, nilai sholat, dan sedekah. Mengapa demikian? Karena Nabi mengatakan, ya, perselisihan sesama Muslim adalah pencukur, kata Nabi. Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan pencukur rambut, tetapi pencukur agama. Maksudnya pencukur itu rambut yang dicukur habis, hilang. Maka kalau dua orang Muslim terselisih, ya, itu tidak bisa didamaikan, tidak mau kembali pada Allah dan Rasul, berarti sudah tidak pakai aturan agama, agamanya hilang. Agamanya hilang. Maka tidak boleh ditaati kalau memang perintah manusia untuk melanggar larangan-larangan Allah. Tidak boleh. Maka pertanyaanmu tidak bisa saja begitu saja, kecuali harus dijelaskan apa permasalahannya. Itu ya? Ya cukup? Masih Ustaz. Ya. Solusi Ustaz. Ya. Ustaz, dulu saya adalah istri yang tidak baik. Saya telah mengkhianati suami saya yang baik dan setia. Usia pernikahan kami sudah 7 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Sedangkan saya pengen punya anak. Lalu, tanpa sepengetahuan suami saya selingkuh dengan seseorang yang sudah beristri. 1 tahun sudah, ternyata suami juga akhirnya tahu juga. Akhirnya dia marah sekali. Tanpa diusir dari rumah pun, saya pergi sendiri meninggalkan rumah dengan cowok yang sudah beristri tadi. Sebab saat itu saya hamil. Setelah perjalanan waktu. Saat itu? Hamil, Ustaz. Jadi pinjam jago terus hamil. Iya, Ustaz. Istilah Jawa kan pinjam jago itu. Udah 2 tahun kok
tidak hamil tak kabrukke karo jago liya wae. Nah, itu namanya minjam jago ya. Nah, terus setelah perjalanan waktu, kehamilan saya lahir sebelum waktunya. Anak kami lahir prematur. Harta kami sudah habis untuk biaya anak kami, tapi akhirnya anakku meninggal dunia. Saya benar-benar menyesal dengan kehidupan yang saya jalani ini. Sedangkan cowok yang lari sama saya pun meninggalkan saya dan kembali ke istrinya lagi. Setelah saya mendengarkan radio, saya takut sekali dan malu pada diri saya. Mau pulang malu, mau nemuin suami juga malu, datang ke MTA juga malu. Bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan, Ustaz? Gantung diri. Namanya gitu lah, setan tuh kalau membujuk manusia kan sampai mati. Sebelum mati dibujuk terus. Maka pertama punya suami kok tidak segera punya anak, pinjam jago. Udah. Pinjam jago itu ya haram. Nah, perkara sudah lahir anaknya kemati terus jagone mulih ning babone dhisik wong kamu cuma pinjam kok ya toh. Wis rampung ling nyilih ya bali. Bali kepada babonnya dulu. Nah, kamu keterkatung-katung. Dah, ya, suami harap balinya suami malu, urung karuan, belum tentu kalau diterima. Mau ikut jagonya tadi, sana sudah dengan babon lain. Belum tentu juga kamu diterima. Kalau datang mungkin sudah dikabruk babonnya itu. Ya, terus terkatung-katung mau gondeli anak, anaknya sudah dikubur. Terus gimana? Setan busui. Daripada kamu hidup bercermin bangkai. Sana malu, sini malu, datang ente malu. Lebih baik mati di kalang tanah. Itu dah. Maka gantung diri dikubur dah. Nah kalau sudah begitu setannya sudah tidak ganggu. Nah pilih gitu jalan pintas. Atau kamu mau bertobat. Ya. Kalau kamu bertobat, taubat nasuha, bertobat mohon ampun kepada Allah. Perbuatan yang begitu jangan sampai mati, jangan mengulangi, pinjam jagonya siapa saja. Jadi jago kuwi saya ninggal aku ganti jago lagi, jangan itu jadi pelacur kamu nanti. Ya. Nah kalau dengan suamimu memang belum dicerai saat itu sudah jelas tidak halal. Dia kata itu kok sudah dibawa ke sana kalau sampai punya anak dengan orang lain kok. Secara Islam sudah tidak halal. Ya tak? Namun demikian kalau kamu bertobat, suamimu mau menerima lagi karena kamu bertobat, ya sudah. Kembali aja pada bekas suamimu tadi kalau memang suamimu mau menerima lagi. Katakan terus terang apa adanya. Ya. Tobat. Atau kamu kembali tidak sekedar kepada suami, bertobat nangis pada Allah. Seperti cara bertobat seperti saya terangkan berulang kali ini, nanti dibuka lagi ayatnya dalam surat Az-Zumar ayat 53 sampai 56 60 itu dibaca di situ nanti. Diulang-ulangi begitu cara bertobat. Kalau tobatnya diterima oleh Allah, kamu menjadi orang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan diberi jalan keluar oleh Allah. Maka itu wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu sekali-kali jangan berkompromi. Setan itu musuh. Ya, karena setan musuh. Kenapa begitu? Karena setan itu innama ya'murukum bisu' wal fahsya. Setan akan selalu menyuruh kamu berbuat jelek dan berbuat keji. Termasuk pinjam jago tadi perbuatan keji itu. Setan membujuk ke sana. Ya. Sedang setan berusaha mati kamu di jalan setan. Sedang Allah menghendaki wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam tunduk patuh berserah diri pada Allah. Maka karena suatu perbuatan yang sudah terlanjur, mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, bertobat. Mohon ampun kepada Allah. Tebus perbuatan jahatmu tadi dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Dengan harapan mudah-mudahan pada yaumul hisab, yaumul mizan nanti
amal baikmu lebih berat timbangannya dibanding amal yang buruk. Kalau amal baikmu nanti lebih berat daripada yang jelek, kata Allah, fa huwa fi 'isyatir radiyah. Amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau timbangan amal baiknya, perhitungan amal baiknya lebih banyak daripada jeleknya, masuk surga. Ya. Kalau sudah berbuat begitu malah putus asa, sisan-sisan dosaku wis gede, ya, baik mau balik pada suami tidak diterima, ikut laki-laki yang menghamil tadi yang tidak diterima, padahal saya masih membutuhkan itu, dah sisan-sisan, siapapun terima, ada masuk neraka cepat itu. Maka itu kejelekannya ditutup, ditekan semaksimalnya, jangan menambah perbuatan-perbuatan keji, perbuatan dosa. Tapi adbi sayyatal hasanat, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Ikuti perbuatan jelekmu tadi dengan kebaikan-kebaikan. Karena perbuatan baik itu bisa menutup, bisa menghapus perbuatan jelek. Kalau kebaikanmu lebih banyak, maka akan menghapus kejelekan-kejelekan itu. Nah, itu maka saya bertobat kepada Allah, perbanyak kebaikan. Mudah-mudahan sisa umur yang diberikan pada saudari ini masih bisa mengejar untuk memperbanyak kebaikan, menutup kejelekan-kejelekannya kemarin. Mari kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.